Menurut pendapat dokter sendiri, vaksin ini gimana sih dok? Rakyat ini sebenarnya, saya ini mau bilang anti vaksin full, enggak juga gitu. Karena saya ngeliatnya gini, ini mau ngapain kita divaksin? Kalau memang untuk sehat, kenapa ada 3 merek vaksin? Dan yang lebih parahnya lagi kok kesannya maksa banget. Maksanya sampai parah loh dok. Kita nggak boleh, ada yang nggak bisa dapat pekerjaan. Pabrik-pabrik ya, ini susah banget buat kita. Menurut ilmu kedokteran sendiri, pantaskah penyakit yang disebut COVID-19 ini dengan adanya vaksin yang sampai sebentar ini seolah-olah menakutkan banget tuh? Kan gitu dong. Menurut dokter gimana itu dok? Ya namanya dusta ya harus ditutupi dengan dusta berikutnya. COVID kan tidak pernah menjadi menjadi penyakit bagi manusia. Waduh, ngopi dulu gue nih. Ini keren, ini baru dokter. Kalau hal yang tidak ada kemudian menjadi ada, terus TTB lockdown dan sebagainya itu dari mana? Artinya memang ini ada planning, ada perencanaan bagaimana supaya si vaksin ini bisa dicoba besar-besaran, bisa diuji cobakan besar-besaran dengan memunculkan fitnah COVID ini. Jadi sepertinya istilah COVID ini dikambing hitamkan lah seperti itu. Kalau saya sering bilang itu kalau ditanya orang jangan dikit-dikit fitnah COVID gitu. Iya, itu istilah. Masalahnya orang sekarang, saya lihat membedakan istilah itu pun juga tidak tahu, COVID, coronavirus, COVID-nya lain, coronanya lain, virusnya lain. Orang kok sampai sama ratakan istilah itu, padahal beda. COVID itu adalah singkatan dari kepanjangan coronavirus disease. Penyakit kalau di Indonesia kan ditafsirkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang bernama corona. Itu COVID. Jadi jangan bilang orang COVID tidak ada terus bilang, oh virus tidak ada dok. Lah, lain. COVID itu jenis penyakit ceritanya, istilah dalam penyakit, tapi saya tidak tahu kalau dia penyakit hewan apa ada. Tapi yang jelas di penyakit manusia tidak ada penyakit bernama COVID. Hal yang tidak ada. Terus lockdown apa dan sebagainya itu termasuk dusta yang ditutupi oleh dusta. Sampai akhirnya penyebaran vaksin ini. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, oke lah kalau kita memang mengarahkan pandemi, misal pandemi wabah ya, yang seperti yang terjadi pada pandemi flu pada unggas misal yang terinfeksinya malam, hitungan jam pada mati. Matinya itu massal, bukan 1-2, ya massal itu namanya ya berpuluh orang lah begitu, berpuluh unggas lah dalam waktu yang sangat cepat, ya. Kalau kita berbicara mengenai pandemi flu burung, flu pada unggas terjadi pada manusia, maka apa yang seharusnya tenaga medis lakukan? Sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan, Kalau dalam hal kita mengejar waktu dalam 6 jam, sementara orang berada di luar akses dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Mereka ada misal di pasar, di mana, ya. Kalau terinfeksi itu hitungan jam, 6 jam, mati. Apa kira-kira yang dokter bisa lakukan dalam hal itu? Kedaruratan yang sangat-sangat darurat, 6 jam. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal itu? Kalau kita berbicara itu, tidak ada dokter bisa lakukan, Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa dokter berperan dalam penata laksanaan kegawat daruratan, berarti kami dokter-dokter ini harus standby di rumah masing-masing dong, dengan alat resusitasi, dengan alat untuk CPR dan sebagainya untuk penanganan gawat darurat napas dan jantung. Itu yang berarti kami harus standby di masing-masing rumah dong. Kalau itu yang diinginkan supaya medis, tenaga kerja kesehatan itu, tenaga medis itu berpartisipasi dalam hal ini. Karena kalau tidak seperti itu, maka yang harus disiapkan itu ya hanya penguburan massal,
Siap. Bisa kita lakukan, Be. Siap, Ada yang bisa siap. kita lakukan. Oke, Maka berarti dari mana muncul itu ide bahwa orang divaksin? La ilaha illallah. Namanya orang penata laksanaan kedaulatan. Ya, orang bilang, tunggu dulu Pak, jangan mati dulu, mau dibikinkan vaksin dulu Pak. Jangan sesak napas dulu, jangan kejang-kejang dulu Pak. Saturasinya jangan turun dulu, mau dibikinkan vaksin ini. Ya? ya, Logikanya di mana, Be? Vaksin menjadi protokol penata laksanaan kedaruratan begitu. iya. Mana itu dasarnya itu? Kalau kita Oke. memang mengarahkan bahwa ini menjadi solusi dari pandemi ini. Kalau kita bicara pandemi berarti bicara gawat darurat, Be. Kita hitungannya hitungan waktu ini, ngejar waktu. Bagaimana supaya tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan dalam waktu yang sangat singkat, Be. Betul. Nah, terus Jadi- dari mana ini vaksin? Jangankan vaksin, Be, yang notabene kalau kita bayangannya vaksin itu kan makhluk hidup, Be. Makhluk hidup itu, ya. Makhluk yang mati saja. Seperti ini, saya obat ya. Obat ini kan obat itu makanan atau minuman, Be. Kalau ini obat dalam bentuk makanan yang levelnya ini nutraceutical well series efficacy international syariah. Nah ini, Be, untuk dibuat saja ini, Be, butuh waktu bertahun-tahun loh. Ini makhluk mati ini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk masuk di Indonesia, memiliki izin BPOM ini luar biasa lama, Be, berbelat-belit. Nah logikanya ini yang datang ini, yang disebut vaksin itu kan makhluk hidup, Be. Kalau memang disebut vaksin berarti makhluk hidup. Loh kok bisa makhluk hidup yang mau dibikin kok instan begitu? Simsalabim langsung jadi. Iya. Dalam waktu yang sebentar. Iya. Langsung jadi sebentar sekali tuh kok bikin vaksin kok enak banget itu. Iya, Kemudian masuk lagi di Indonesia kok bisa nyelonong boy begitu. Iya. BPOM ada apa? Kok bisa izinkan yang seperti ini loh? Iya. Jangankan dibilang manusia, Be. Mencit saja tikus putih itu ada hak asasi untuk diuji cobakan loh, Be. Siap. Ada hak hewan untuk tidak dijadikan uji coba secara serampangan. Ini manusia loh. Iya. Manusia loh yang mau dicus-cus saja enak banget itu. Iya. Kok masuk begitu langsung cus kiri kanan. Oke. Darurat saya lihat di kemasan ada yang sharekan kemasan daripada si vaksin itu. Di situ dilihat di situ izin BPOM keluar dikarenakan indikasi darurat apa? Karena darurat. Loh, kok darurat, Be? Sejak kapan vaksin menjadi kedaruratan ya, protokol. Kedaruratan. Artinya itu kalau ada izin darurat di situ mengatakan bahwa darurat berarti ini dihalalkan tanpa diuji coba terlebih dahulu. Iya. Artinya kita yang jadi uji coba, Be. Siap. Jadi saya mau nanya lagi nih, Dok. Ya. Jadi menurut dokter, karena COVID ini mungkin penyakit biasa yang nggak bahaya, yang nggak perlu vaksin. Sebenarnya, Be, gejala-gejala ya, gejala dan tanda yang pasien keluhkan selama ini itu adalah gejala yang sama. Gejala yang sama dengan penyakit pada manusia yang berjudul ISPA et causa virus. Iya. Infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh infeksi virus. Iya. Sama persis, B. Baik dari gejalanya maupun tanda yang ada. Oke, berarti kan memang nggak perlu vaksin, kan gitu? Ya, saya banyak terapi ISPA et causa virus itu melalui handphone aja, B. Bed rest total, kemudian konsumsi kalau kita di sini kasum baugi, kasum baturate, kemudian apa-apa dan sebagainya. Oke. Oke. Dan ini luar biasa. Iya, banyak. Self-limiting disease, sembuh dengan sendirinya, Be. Ya. Jadi saya mau ngomongnya begini tadi nih, Dok, biar nggak putus. COVID-nya nggak bahaya, vaksinnya seperti dipaksakan. Menurut dokter sendiri ini ada apa sih sebenarnya, Dok? COVID ini kalau memang disebut ganti nama, ya, ISPA et causa virus ganti nama COVID, ya enggak masalah. Saya tidak peduli apapun namanya. Yang jelasnya, COVID itu tidak pernah ada dalam sisi medis. Makanya saya tidak pernah mempergunakan istilah itu untuk sementara, ya, karena memang tidak ada deklarasinya itu bahwa ISPA et causa virus dirubah nama menjadi COVID. Saya tidak akan mempergunakan itu, B.
Jadi Oke, yang siap. saya pergunakan itu adalah ISPA Ipcosavirus. Ya jelas tidak akan berbahaya. Kenapa? Oke. Karena ini sejalan dengan imunitas tubuh akan sembuh dengan sendirinya. Semakin bagus imunitas tubuh seseorang, semakin cepat pulihnya. Oke, Nah, itu. oke guys, ini kesimpulannya luar biasa. Berarti memang COVID itu yang disebut COVID kalau beliau Tidak ada. ISPA, ya. Ya, tidak Ya. ada COVID itu. Yang ada ISPA Ipcosavirus yang sama persis dengan gejala dan tanda. Ya, jadi itu penyakit yang udah biasa, udah ada dari dulu dan nggak perlu Jauh vaksin. sebelum saya lahir. Ah, Sudah, iya. Nah, jadi kita perlu persatuan rakyat di sini. Kita akan mencoba apa ya? Kalau kita di media sosial nggak didengar dong. Kita di media sosial nggak didengar. Nah, ini nih sebelum saya mau nutup, dok, saya mau nanya, dokter siap nggak kira-kira dibilang orang gila, dokter? Dari dulu disebut orgil. Iya, ODGJ sekarang, nanti orang gilanya marah dong. Iya, ODGJ kita. Orang dengan Jangan. gangguan jiwa. Iya, jadi berarti udah siap ini dok ya. Apakah nggak pernah ada minta maaf ini dalam tanda kutip ancaman gitu dok? Saya tidak tahu apakah bernama ancaman ya. Yang jelasnya kemarin itu lewat Baipon, Ketua ID Cabang Nrekang itu menyampaikan bahwa begini dok, berhentilah itu ya, berhenti sudahlah, dia bilang begitu ya, berhenti itu. Kemudian saya bilang apa? Karena saya tidak mau ada anggota saya yang dipidana ya, diproses hukum lah, apalah begitu ya, ditangkaplah istilahnya. Tapi ya, dokter siap ya? Terus saya bilang bahwa justru saya tidak mau berhubungan dengan hukum. Saya tidak mau dipenjara, saya takut dipenjara. Makanya saya takut berbohong, dok. Saya takut menyembunyikan ilmu pengetahuan. Untuk itulah makanya saya karena saya tidak mau tersandung dengan hukum.